Nah, timeline Boruto 2 Blue Vortex sekarang itu memanglah menarik teman-teman. Bangsa Otsutsuki yang kian membuat kegaduhan memang telah dimulai sejak gembar-gembornya kisah tentang God of Otsutsuki itu. Dan cerita Amadola kala itu di akhir bab pertamanya menjadi antitesis menarik nih. Jika seorang Otsutsuki yang telah melakukan ritual memakan buah Shinju itu berinkarnasi dan terus mengulangi fase tersebut, dia itu bisa menjadi tingkatan paling tinggi seorang dewa dalam alam semestanya. Istilah God of Otsutsuki tentu ini berhubungan bagi mereka yang memiliki kekuatan seni ilahi atau dengan kata lain Shinjutsu, bukan Senjutsu atau bahkan Ninjutsu. Nah, Shinjutsu itu adalah persamaan lain dari teknik yang bersumber dari God of Otsutsuki yang mengalami penurunan tingkatan yang banyak sekali. Bahkan Dojutsu Boruto itu jauh kan dianggap salah satu bagian dari teknik seni ilahi tersebut loh. Nah, di era 2 Blue Vortex ini setelah chapter pertamanya Boruto muncul secara dadakan dan menginjak code, banyak asumsi di sana bahwa Boruto sudah menguasai teknik karmanya sendiri, waktu atau mungkin dimensi lain. Dan teknik itu juga bersumber dengan God of Otsutsuki. Nah, dari alur Kaguya yang sebenarnya nyambung nih dengan kisah Isshiki Otsutsuki, ternyata sebelum fase Temps ini dimulai ada lagi sosok yang lebih lama dari mereka. Namanya adalah Shibai, dan dialah Otsutsuki yang dikatakan Amado dengan sebutan God tadi. Lalu bagaimana nih hubungan entitas ini dengan teknik Eida Zeno Ono Kami itu yang kita tahu merubah nasib Boruto sendiri? Ya, ini akan menarik, kita mulai bahas lebih dalam dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ini mengenai hipotesa God of Otsutsuki di era Boruto 2 Blue Vortex yang kian heboh ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, kita akan sama-sama tahu nih bahwa ini tuh akan menjadi salah satu fase paling klimaks di era Temshi Boruto sendiri. Dengan hadirnya entitas paling tinggi setelah mencapai taraf dewa. Sebutan God bagi seorang Otsutsuki itu memang sesuatu yang sangat menarik teman-teman. Sebenarnya memang bagi seseorang Otsutsuki sendiri, mereka juga sering menganggap diri mereka itu adalah dewa yang sesungguhnya. Bahkan dari mereka lah yang melakukan transformasi berulang nih, bisa berada di tahap dewanya di alam semesta paling tinggi. Mungkin pemaknaannya seperti itu sih. Nah, untuk sebuah validasi nih, kita mulai dari perkataan Isshiki tentang tekad seorang Otsutsuki itu. Dia mengatakan seperti ini: "Kod hambaku yang setia dan terkasih, rawatlah Jubi ini dan tumbuhkanlah pohon dewa, lalu korbankanlah mereka salah satunya di antara Boruto dan Kawaki. Setelah itu makanlah buah dari pohon dewa itu, Kod. Perbarulah tubuhmu dan jika kau sudah melakukannya, maka jadilah yang paling terkuat di alam semesta ini. Jiwaku mungkin akan segera pergi, tetapi tekad seorang Otsutsuki tak akan boleh berhenti." Ya, itulah yang kita tahu tentang rencana mereka untuk terus melewati proses keabadian dan reinkarnasi. Seorang Otsutsuki normalnya datang ke sebuah planet secara berpasang-pasangan nih. Mereka akan melakukan proses berulangan zaman ketika menginvasi sebuah planet tersebut. Mereka akan melakukan Jubi seperti sebuah bawang yang berada di tanah itu. Lalu salah satu dari seorang Otsutsuki itu akan dijadikan pengorbanan di sana demi memberikan nutrisi lebih besar lagi bagi Jubi untuk menumbuhkan pohon dewa Shinju. Sampai dengan bantuan energi besar Otsutsuki tadi. Nah, pohon tersebut menyerap semua energi yang ada pada sebuah planet nih. Dengan kondisi seperti itulah, pohon tersebut akan menghasilkan buah cakra yang besar yang juga berawal dari kelopak yang muncul tersebut. Dengan munculnya tunah dari buah Shinju, dan itulah yang pada akhirnya mereka panen. Entah akan diberikan kepada tetua Otsutsuki di atas sana ataupun mereka konsumsi sendiri nih. Dan itulah tekad Otsutsuki sekaligus konsep Otsutsuki itu tadi untuk terus bertransformasi agar mereka tetap bertambah kuat. Nah, tapi nyatanya teman-teman, tekad Otsutsuki itu sebelum Code, sebelum Kaguya, atau bahkan sebelum Isshiki atau Otsutsuki yang kita tahu sekarang ini telah dilakukan loh oleh satu makhluk yang bernama Shibai. Nah, dia ini yang disebutkan sebagai God of Otsutsuki oleh Amado. Bahkan Momoshiki mengkonfirmasinya jika emang dia itu beneran ada. Nah, kala itu prolognya seperti ini. Konon inilah Otsutsuki awal yang telah melakukan ritual-ritual seperti menanam pohon Shinju dan serasa memainkan drama teaternya sendiri. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi God of Otsutsuki. Hal ini didasari pada sebuah konsep yang dinamakan karma. Dan ia memakan buah dari pohon Shinju dari berbagai planet secara terus-menerus sampai pada suatu masa ia menjadi seorang God of Otsutsuki.
Dan apa kau ingat yang kukatakan kepadamu soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangatlah besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah tersebut. Dengan mengulanginya berkali-kali reinkarnasi karma itu, si Bai bisa menghindari sebuah kematian sekalipun. Bahkan dia memakan banyak buah selama beberapa waktu. Pada akhirnya hasil dari evolusi itu adalah menjadikannya menuju pada status setara dengan para dewa. Dan selain itu, berbagai kemampuan yang dimiliki oleh si Bai itu sangatlah luar biasa hebat. Bahkan katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu, Otsutsuki ini bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya saja, memanggil petir hanya dengan teriakannya, dan itu dijuluki dengan nama Shinjutsu, kemampuan yang setara para dewa. Jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Itu adalah sebuah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban sendiri. Lalu hipotesaku adalah bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi itu, dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi atau bahkan puasa. Ini hipotesaku untuk si Bai dengan sengaja mungkin saja membuang tubuh fisiknya sendiri. Dan itulah yang dikatakan oleh Amado. Nah, jadi dahulu kita mengenal nih bahwa timeline dari awal Otsutsuki pertama adalah Ishiki dan Kaguya, dimana itu ribuan tahun lalu kan, sebelum adanya dunia shinobi dan era kekaisaran. Masa yang sangat sederhana dan manual nih, dimana sistem kekaisaran masihlah berjaya. Kayak malah berpikir si Bai jauh lebih dari mereka loh. Dari sanalah di akibat pertamanya kita tahu bahwa pencapaian tertinggi dari God of Otsutsuki memang berhubungan dengan pohon dewa dan juga karma yang terus digunakan untuk proses reinkarnasi sebagai wadah. Sekarang kita tarik untuk fase time skip to Blue Vortex-nya. Boruto dan Kawaki adalah sosok wadah yang nyata kan bagi seorang Otsutsuki, tapi Kawaki ini sudah bisa dibilang tak layak menjadi dewa lagi nih, karena dalam dirinya sudah tak ada Otsutsuki murni. Dia memang memiliki karma, tetapi kasusnya berbeda nih untuk Boruto ini yang lebih menarik lagi teman-teman, karena dia masih memiliki karma dan dalam dirinya ada Momoshiki, jiwa Momo yang jelas-jelas masih hidup di sana. Artinya kisah Boruto memang layaknya Jinchuriki Kyuubi, cuman sangat-sangat beda konteks. Karena kalau makhluk yang mengaku sebagai dewa akan sangat sulit menerima atau bahkan berteman dengan sosok manusia yang dianggap mereka rendahan. Otsutsuki ini punya pola pikirnya sendiri kan, dan sekembalinya dari perjalanan mereka itu setelah insiden teknik God of Otsutsuki Zeno no Kami Omnipotence, segalanya telah berubah dari Boruto. Nah, dia kehilangan segalanya, namun di sisi lain dia bertambah kuat nih, karena dikabarkan kelak ketika usia Boruto sudah 16-an tahun, dia itu hampir menguasai segalanya. Teknik-teknik yang berasal dari Otsutsuki pula, dan salah satunya berada dalam jenis Shinjutsu, teknik seni ilahi. Itu adalah Jogan yang fenomenal, dan karma miliknya akan bisa dikendalikan secara penuh. Nah, kami pikir nih fase time skip to Blue Vortex ini kedepannya itu akan lebih banyak didalami lagi. Kisah bagaimana seorang God of Otsutsuki ini bisa memiliki teknik Shinjutsu dan terhubung pula dengan para keturunannya di era saat ini. Nah, gimana? Sepakat nggak tentang semua hal itu tadi? Bukankah itu akan menjadi bagian dari cerita menarik di kisah Boruto time skip dewasanya ini nanti? Stay tune, oke? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa God of Otsutsuki di era Boruto to Blue Vortex yang bikin heboh sekarang. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.